Halo sahabat semua, selamat datang di channel Kisah Story yang menceritakan tentang kisah inspiratif yang nyata di kehidupan kita. Sebelum memulai videonya, alangkah baiknya kalian like, komen, share, and subscribe agar kalian tidak ketinggalan cerita menarik selanjutnya. Hari itu seharusnya menjadi hari paling bahagia dalam hidup Mita. Raut wajahnya dipenuhi senyum sejak pagi, meskipun jantungnya berdegup kencang karena rasa gugup. Semua orang sibuk mempersiapkan upacara akad nikah yang akan berlangsung dalam waktu sejam. Di ruang rias, Mita mengenakan gaun pengantin putih yang elegan. Ibunya membantu merapikan kerudung sambil tersenyum lebar dengan air mata haru yang menggenang di matanya. Namun di luar kebahagiaan itu ada perasaan aneh yang tiba-tiba menyelinap dalami Mita. Firasat buruk yang tak bisa ia jelaskan, mungkin hanya gugup pikirnya. Namun kegelisahan itu semakin kuat. Saya seorang sahabatnya bertanya. "Lisa, kamu sudah dapat kabar dari Tony?" tanyanya setengah berisik. Mita menatap sahabatnya dengan setengah heran. "Hah, belum, emangnya kenapa?" jawabnya sambil tersenyum. Tapi dari tatapan Lisa ada yang tidak beres. Dari yang indah, namun suasana hati Mita yang tadinya tenang perlahan berubah menjadi gelisah. Dia mencoba menelepon Tony, namun panggilan itu tidak pernah diangkat. Beberapa pesan yang ia kirimkan juga tak mendapatkan balasan. Di ruangan, ia dan keluarganya khawatir. Ayah Pak Amir memanggil adiknya untuk mencari tahu keberadaan Tony. Mereka mencoba menghubungi keluarga Tony, namun jawaban yang didapat sama, tidak ada yang tahu di mana Tony berada. Waktu terus berjalan dan detik-detik menuju akad semakin dekat. Mita mencoba menenangkan diri, berpikir mungkin ini hanya masalah kecil yang bisa diselesaikan. Mungkin Tony sedang di jalan terjebak macet, atau mungkin ponselnya mati. Namun jam berlalu dan tidak ada tanda-tanda Tony. Kekhawatiran mulai berubah menjadi ketakutan. Rasa sakit menyeruak di dadanya saat dia berdiri, tangan gemetar memandangi layar ponsel yang tak kunjung ada kabar. Lisa menangkannya, tapi Mita tak bisa menyembunyikan rasa paniknya. "Ada apa?" gumamnya pelan, suara bergetar sambil menatap layar ponselnya. Di luar, para tamu undangan mulai bergumam, menciptakan desas tentang calon pengantin pria yang belum juga tiba. Beberapa keluarga yang mendengar berita itu mulai mencoba menenangkan Mita. Tapi hatinya semakin hancur setiap menit yang berlalu. Di saat-saat genting itu, salah seorang sahabat Tony datang terburu-buru, nafasnya tersengal-sengal dan wajahnya pucat. Dia membawa kabar yang tak ingin didengar oleh siapapun. "Mita, aku baru dapat kabar Tony, dia pergi," ucap sahabat itu. Dengan nada suara bergetar, Mita merasakan bumi seolah runtuh di bawah kakinya. Tubuhnya melemas dan matanya terasa panas. Pergi, maksudnya apa? Pertanyaan-pertanyaan itu berputar-putar dalam pikirannya tanpa henti. Tapi sahabat Tony hanya bisa menunduk, tidak berani menatap mata Mita yang penuh dengan harapan yang hancur. Kabar itu bagaikan petir di siang bolong yang menyambar. Dan pandangannya mulai kabur. Dia hampir tidak bisa berdiri, berpegangan ke tangan Lisa dengan sigap menanganinya. Di luar, suara musik yang menggema yang awalnya membawa kebahagiaan, kini terdengar menyayat hati, seperti sindiran yang sedang terjadi. Pak Amir, ayah Mita, segera mengambil alih situasi. Dia mendekati sahabat Tony, mencoba menahan emosinya yang nyaris meledak. "Apa maksudnya Tony pergi? Kemana dia?" tanyanya dengan suara ditekan. Di sisi lain, Ibu Sarah hanya bisa menangis mencoba menenangkan putrinya yang sangat terpukul. Sahabat Tony tampak ragu menjawab. Dia menghela nafas dalam sebelum berkata, "Pak, kami juga belum tahu pasti. Tapi tadi Tony meninggalkan pesan di grup, berkata dia gak yakin bisa menjalani ini semua." Kata-kata itu seakan menjadi paku terakhir yang menghadirkan hati Mita. "Gak yakin," gumamnya, pelan, suaranya hampir tak terdengar. Dia merasa hampir seluruh dunia berputar hampa dan tak masuk akal. Bagaimana mungkin Tony, pria yang selama ini percaya, tiba-tiba gak yakin? Bukankah mereka telah melalui semua persiapan ini bersama? Semua keraguan dan kekhawatiran seharusnya telah mereka bicarakan sejak lama.
Di luar bisik-bisik tamu undangan semakin keras berita tentang calon pengantin pria yang menghilang. Dengan cepat menyebar dari satu mulut ke mulut lainnya. Paman-paman Mita segera bergerak mencoba mengendalikan situasi. Beberapa di antara mereka menawarkan solusi, sementara menunda akad atau bahkan mengalihkan perhatian tamu. Namun semuanya terasa percuma jika Tony tidak juga muncul. Di ruang rias Mita hanya bisa duduk lemas, seluruh tenaga dan semangatnya hilang begitu saja. Yang sudah seperti saudara bagi Mita, tak harus berkata apa. Dia hanya memegang erat tangan Mita menghela nafas berat mencoba menenangkan pikirannya. Namun setiap kali ia menutup mata bayangan wajah Tony terus menghantui pikirannya. Seakan-akan suaranya terdengar di telinganya menjanjikan kebahagiaan dan masa depan bersama. Aku akan selalu bersamamu Mita. Kata-kata yang dulu terasa begitu tulus kini menjadi luka yang dalam. Saat itu pintu ruang rias terbuka, dan seorang sepupu Mita berkata, "Kak, ada pesan dari Tony di grup keluarga," katanya sambil menyerahkan ponsel di tangannya. Tangan Mita bergetar saat melihat ponsel itu dengan nafas yang tertahan. Ia membaca pesan itu, "Maafkan aku Mita, aku tak bisa lanjut, aku takut gagal menjadi suami yang baik." Pesan singkat itu seakan-akan menjadi jawaban dari semua pertanyaan yang berputar di kepala Mita. Rasa sakit, marah, bingung, dan kecewa menjadi satu. Dia merasa dipermalukan di depan semua orang. Orang-orang yang datang dengan harapan menyaksikan momen bahagia mereka. Tapi di balik semua itu ada pertanyaan besar yang terus menghantui Mita. Mta merasa hatinya dipenuhi berbagai emosi yang sulit ia ungkapkan. Dia tidak tahu harus marah, menangis, atau mencari Tony dan menuntut penjelasan. Yang ia tahu hanya berada di titik terendah dalam hidupnya. Orang yang dia percayai dan cintai telah meninggalkannya begitu saja. Waktu terus berjalan, akademika dimulai dalam hitungan menit. Namun tak ada tanda-tanda Tony kembali. Semua rencana, semua mimpi seakan hancur berantakan dalam sekejap. Mita tidak ingat berapa lama ia duduk terdiam di ruang rias itu. Semua seakan terasa seperti mimpi buruk yang tak kunjung berakhir. Dia memandang dirinya di cermin mengenakan gaun pengantin yang kini hanya terasa seperti pakaian biasa. Tanpa makna, tanpa kebahagiaan, suara dari luar semakin sayup-sayup terdengar. Diiringi bisik-bisik tamu yang berusaha memahami apa yang terjadi. Di tengah kebisuan itu Pak Amir masuk ke ruang rias dengan wajah tegas namun penuh kesihan. Dia mendekati putrinya perlahan dan mengusap pundaknya perlahan. "Mita, dengar ayah," katanya lembut namun tegas. "Kita bisa hentikan ini sekarang atau lanjutkan. Jika kamu masih berharap dia kembali, keputusan ada di tanganmu." Mita mengangkat wajahnya menatap ayahnya dengan mata yang penuh kebimbangan. Hatinya terasa seperti medan perang antara rasa marah, malu, dan kecewa yang bercampur aduk. Semua mata tertuju padanya menantikan keputusannya. Lisa yang berada di sebelahnya mencoba menahan air mata siap untuk mendukung apapun yang Mita pilih. Waktu terus berjalan dan ketegangan semakin terasa. Mita tahu bahwa semua orang menunggunya menanti apa yang akan ia lakukan selanjutnya. Jika ia memutuskan untuk melanjutkan upacara tanpa kehadiran Tony, maka itu akan menjadi keputusan yang berat. Namun jika ia memutuskan untuk menghentikan semuanya, maka dia harus menghadapi kenyataan pahit. Bahwa semua yang ia impikan telah hancur semuanya. Di tengah kebimbangan itu, Sarah menarik nafas dalam dan memejamkan mata. Dia mencoba mendengarkan dengan suara hatinya, mencari jawaban di tengah kekacauan pikirannya. Mungkin ini tanda ada sesuatu yang lebih baik menantinya di masa depan. Setelah beberapa saat Mita membuka matanya dengan tekad perlahan menguat. Dia menghela nafas panjang, lalu berkata dengan suara yang masih bergetar. "Kita hentikan saja ayah." Pak Amir mengangguk pelan mencoba menahan air mata yang menggenang. Dia tahu bahwa keputusan ini yang terbaik untuk putrinya. Dengan penuh kebijaksanaan dia bangkit dan keluar untuk memberi tahan kepada tamu. Ibu Mita langsung memeluknya erat memberikan dukungan yang ia butuhkan. Di saat itu di luar ruangan para tamu yang menunggu kabar mulai hening. Ketika Pak Amir keluar dan berbicara dengan lantang. "Maaf, acara ini tidak bisa dilanjutkan.
katanya dengan nada tegas namun penuh rasa sedih. Kabar itu langsung menyebar ke seluruh tamu yang hadir. Bisik-bisik berubah menjadi hening, seolah semua orang memahami rasa sakit yang dirasakan oleh keluarga Mita. Di dalam Mita duduk diam merasakan semua emosi yang tertahan selama ini. Tidak ada lagi air mata yang bisa ia keluarkan. Tidak ada lagi kata-kata yang mampu ia ucapkan, semua terasa kosong. Seperti lubang besar yang menganga di hatinya. Ketika para tamu mulai pulang satu persatu, Mita hanya bisa menatap mereka dengan hampa. Dia tahu bahwa hari ini akan selalu diingat sebagai hari yang seharusnya menjadi hari paling bahagia dalam hidupnya. Namun berubah menjadi hari yang paling menyakitkan. Tapi di balik semua rasa sakit itu, dia tahu bahwa hidupnya masih panjang. Dan mungkin ini adalah kesempatan baginya untuk menemukan kebahagiaan yang sebenarnya. Di akhir hari itu Mita keluar dari ruangan rias dengan langkah pelan. Liasa menggenggam tangannya erat memberikan kekuatan untuk terus maju meski Haya masih terasa hancur. Mita tahu bahwa dia tidak sendirian, dia memiliki keluarga dan sahabat-sahabat yang akan selalu mendukungnya. Dan dengan langkah kecil yang berat Mita memutuskan untuk mulai menyembuhkan luka itu. Demikianlah cerita kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.